kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita datang di tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Hari ini kita merayakan Dia telah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi setiap kita, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa mulianya, betapa berharga karya pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini. Kami bersyukur di tempat ini. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari perdengarkan suaramu, angkat suaramu, agungkan, muliakan Dia, Allah yang telah buktikan cintanya 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, saudara. Shikana ya raba 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 shana ya raba. Hurrana shana ya raba shana ya raba. Iyana sela ya rabo. Hurraba shana ya raba 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 raba. Hurrakana shana ya raba shana ya raba 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 raba. Orana shakana ya raba shakana ya raba 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 raba. Oraba shara ya raba raba raba. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah. Mari bersama kita berseru katakan,
bersyukurmu di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Betapa mulia dan berharganya Tuhan. Kau pilih hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari setiap kita mengangkat tangan bersyukur. Betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Mari bersama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Angkat suaramu bagi Dia. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu melingkupi,
suara setiap kita menyembah Dia. Lihat betapa besar, rasakan kasih setianya dalam hidupmu. Dia yang mulia rela jadi hina, Dia yang kaya rela jadi miskin. Demi kita, anak-anak yang dikasihinya, mari setiap kita di tempat ini menaikkan pengagungan, menaikkan syukur bagi Dia. Oh haleluya. Engkau yang sudah dikarunia bahasa roh dapat berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salibmu. Terima kasih buat besar cintamu dalam hidup kami Tuhan. Oh ranasyana ya rabana bana 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 bana. Oh kanasyana ya rabana ya rabana ya rabana bana bana bana. Oh ranasyana ya rabana bana 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 bana. Dengan apa kami dapat membalas selain memberikan hidup kami Tuhan, memberikan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang layak terima semua. Oh haleluya. Shikara ya rabata shana ya rabata. Oh nase Allah ya Mari umat Tuhan di Swiss Valley perdengarkan suaramu, ucapan syukurmu yang terbaik. Ikana syakana ya ramata syana ya rabara bara bara bara. Oh ramasyana ya rabara bara 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 bara. Urakana syana ya namo. Ia kana shela ya namo. Ukana syana ya nana. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Shikana ya rabara bara bara bara. Urakana syana ya rabara ya rabara bara 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 bara. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Kami naikkan pujian bagi. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berkata, You are worthy of it all. You are worthy of. Mari agungkan angkat tanganmu bagi Dia. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You
terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Raja kita yang telah berkorban bagi kita. Haleluya. Mari jemaat Chris Perry, come on. Boleh bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Haleluya. Come on. Katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu. Bersama-sama kan kedua tangan. Nyatakan engkaulah, come on. Engkaulah. Termasuk Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada siapa? Come on, Swiss band. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati gantikan kita. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng. Nyatakan Allah yang perkasa. Dia Bapa yang gunung batuku. Are you ready? Swiss Band satu, come on, 1, 2, 3, go. Engkau yang di surga, termasuk perkasa selamanya. Kau yang perkasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya sore hari ini ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan yeay. Belum semuanya, yang belakang 1, 2, 3 yeay. Boleh dong tepuk tangan di atas kepala semuanya. Come on, semuanya. Katakan engkau yang termasuk. Come on, Swiss Bell. Saya percaya jemaat Swiss Bell bisa lebih baik dari ini. Come on. Anak-anak muda boleh melompat bagi Tuhan. Are you ready? 1, 2, 1. Engkau yang di surga, termasuk. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam. Jemaat Swiss Band, come on. 1, 2, 3. Engkau yang yes. Engkau yang di dalam segala. Ada kuasa dalam nama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya dia lebih dahsyat dari maut, yang mengalahkan maut. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi bagi Tuhan. Katakan engkaulah Raja. Come on. Yang menghancurkan apa? Dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tuhan percaya. Boleh saya minta jemaat sendiri tepuk tangan. Engkaulah Raja. Ya, dia yang menghancurkan kutuk, mengalahkan maut.
Sama-sama kami bersorak, bertepuk tangan. Boleh melepas sekali lagi. Semua Swiss Band. Engkaulah sembah Dia. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, pandang Dia dalam kemuliaannya. Oh, Dia yang menang, Dia berkorban bagi kita di atas kayu salib. Dia berkorban bagi kita, darahnya tercurah bagi setiap kita. Sembah Dia. Oh, rapaka para mati, hiara para begitu besar cintamu, Kau rela gantikan setiap kami. Karena begitu besar cintamu, Kau rela mati bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salibmu, buat segala pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu yang tercurah bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau rela gantikan kami. Haleluya. Mari mengangkat tangan sekali lagi jemaat Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan. Sekali lagi jemaat Swiss Balance sendiri katakan, karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan. Karena Engkau telah mati rela gantikan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang.
mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat salibmu Tuhan, menebus setiap kami. Harusnya kami yang digantung di kayu salib, harusnya kami yang menanggung segala kematian itu, harusnya kami Tuhan yang berdosa, harusnya kami yang disalibkan, tapi Kau menanggung segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Oh, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena ada salib-Mu kami menang. Ada salib-Mu, ada mujizat terbesar dalam kehidupan kami. Oh Jesus. Mari kita angkat tangan kita. Ya shalom. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan. Terjadilah sesuai dengan imanmu, yang keadaan baik saja. Berarti yang tidak angkat tangan berarti tidak baik. Yang keadaanmu baik bisa lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saudara, pada sore hari ini saya akan berbicara mengenai tanpa salib tiada mahkota. Kita buka dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berapa tahun yang lalu majalah Newsweek
pernah mengetengahkan sebuah artikel tentang tingginya angka kriminalitas di seluruh dunia ini, saudara. Dan menulis, seandainya Tuhan Yesus turun dari surga dan mengendarai sebuah motor di jalanan New York di Amerika, mungkin ada orang yang membunuh dan menembaknya, saudara. Saudara, rasanya artikel ini kelihatannya terlalu mengada-ngada. Tetapi saudara ingat, peristiwa ini pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus tersalib di atas Golgota. Yang setuju katakan amin. Manusia dalam tanda kutip membunuh Allah. Dan saudara-saudara, penyaliban adalah sebuah tradisi Persia yang diadopsi oleh bangsa Romawi untuk dipakai untuk menghukum budak atau tawanan. Tetapi ini tidak pernah digunakan untuk bangsa Roma sendiri. Sebab guru dari Kaisar Nero yaitu Cicero pernah berkata, orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk, saudara. Kenapa yang diucapkan selaras dengan Galatia 3 ayat 13 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, saudara. Dan Yesus digantung di sana. Salib merupakan adalah lambang kegagalan, kekalahan, kebinasaan, dan kematian, saudara. Tahukah saudara, di balik salib ada kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita mungkin kalau sampai tidak mengerti, kenapa Yesus mati secara hina di atas kayu salib. Tetapi setelah kita mengerti, semuanya itu terjadi. Karena apa? No cross, no crown. Tanpa salib tidak ada mahkota kemuliaan. Tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada pendamaian. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Semua dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Di atas bukit Golgota bagi kita yang percaya padanya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, telah mati 2000 tahun yang lalu dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang percaya bisa angkat tangan. Terjadilah sesuai dengan iman saudara, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita belajar bersama-sama 3 makna di balik kemuliaan salib, saudara. Yang pertama adalah Yesus menghapus hutang dosa kita. Di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan apa saudara? Memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Tetapi Alkitab mencatat manusia jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, saudara. Hamartia dalam bahasa Yunani artinya apa? Manusia sudah melenceng dari tujuan, menyimpang dari sasaran dan tujuan Tuhan. Tidak sampai pada tujuan, hamartia, saudara. Dan dosa adalah hutang yang dilakukan manusia kepada Tuhan yang telah menetapkan hukum-hukumnya, saudara. Dan setiap pelanggaran kepada hukum Allah adalah sebuah kesalahan. Dan kita berhutang kepada Allah. Yang tujuh katakan amin. Dan Allah mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita melanggar. Kita tidak memenuhi standar daripada Tuhan. Apa standar Tuhan dalam kehidupan kita? Katakan apa? Sempurna. Karena Alkitab pernah berkata apa? Hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang surga adalah sempurna. Persoalannya kita adalah manusia yang tidak mencapai dari standarnya Tuhan, saudara. Ada sebuah cerita, 2 orang pemuda sama-sama melamar sebagai TNI. Yang satu tingginya 160 cm, yang satu tingginya 164 cm. Dan yang tinggi 164 cm dengan bangga dia berkata, pasti yang ini gak lulus. Karena tingginya dia cuma 160 cm. Kalau tinggiku 164 cm. Ternyata setelah diumumkan oleh Mabes TNI bahwa apa? Dua-duanya tidak lulus, saudara. Karena apa? Standar dari TNI adalah tingginya 165 cm. Kadang-kadang kita berpikir apa? Kita lebih baik dari orang lain. Ya atau iya, saudara? Yang setuju katakan amin. Padahal standarnya Tuhan itu bukan orang lain. Tetapi standarnya adalah kesempurnaan daripada Tuhan. Dan banyak manusia yang berusaha untuk membayar hutang dosanya dengan apa? Perbuatan agama, perbuatan yang baik dengan amal. Banyak agama yang mengajarkan bahwa dosa kita akan ditimbang-timbang. Kalau banyak dosanya masuk ke mana? Neraka. Kalau banyak amalnya masuk ke surga, saudara. Tetapi siapakah yang bisa menjamin kalau banyak amalnya daripada dosanya? Lagi pula tidak mungkin orang masuk surga kalau amalnya banyak, dosanya sedikit.
Karena dikatakan apa? Surga adalah tempat di mana tidak ada dosa. Amin, saudara. Dan ketika kita mengandalkan agama atau apapun, kita tidak akan pernah punya jaminan keselamatan. Kita tidak akan pernah punya kepastian keselamatan. Dan tidak mungkin kita membayar hutang dosa ini dengan amal perbuatan yang sangat terbatas. Tahukah saudara, Jumat Agung ini, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Dia melunasi seluruh hutang dosa kita. Sehingga kita tidak perlu membayar dengan amal perbuatan kita, dengan kemampuan diri, dengan kekuatan sendiri. Kita hanya perlu beriman dan hidup dalam sebuah kebenaran. Yang tujuh katakan amin. Bukan hidup dalam perbuatan daging. Saya kan sudah percaya Yesus, perbuatan dagingnya jalan terus, saudara. Saudara perlu beriman kepada Yesus. Orang kadang bangga dengan amal perbuatannya. Begitu memberikan sapi, kambing, sapi yang besarnya 1,5 ton, dipanggillah RCTI, dipanggillah SCTV, ya, supaya meliput perbuatan amalnya. Padahal kalau Tuhan tunjukkan daftar dosa kita bisa mati kena serangan jantung. Karena apa? Daftar dosa kita banyak banget. Loh, saya pikir saya ini orang baik, ternyata setelah Tuhan menunjukkan ini loh dosamu. Kita bisa pingsan, saudara, kaget. Ternyata dosa kita banyak sekali. Hal-hal kecil saja berkata, sudah makan belum? Karena sungkan ngomongnya apa? Sudah. Ya atau ya, itu kan bohong. Itu sudah dosa satu, saudara. Ada sebuah cerita, ada seorang bapak yang mau dioperasi. Dokter bingung, dibius 1 kali enggak pingsan. Dibius kedua enggak pingsan. Berkali-kali dibius enggak pingsan. Tambah matanya jelalatan. Karena bapak ini hiperaktif, saudara. Jadi nggak bisa diem. Dia di meja operasi, ya kudu goyang terus badannya. Akhirnya tim dokter menyerah dengan cara bius. Akhirnya diundangkan tim hipnoterapi. Ya, dikatakan bapak lihat mata saya, lihat tangan saya, bapak tidur ya, tidur. Ternyata nggak tidur. Bapak lihat ya ada hutan yang tenang, ada sebuah kamar yang sangat nyaman, ya bapak tidur, tetap tidak tidur. Padahal ahli hipnoterapi, saudara. Akhirnya tim dokter bingung, ini bagaimana caranya ya. Orang ini kok nggak dibius, nggak mampu, pingsan. Di hipnoterapi juga nggak mau tidur juga, gimana caranya. Terus tiba-tiba ada seorang dokter yang punya ide, oh ya udah, bentar, ayo kita keluar semua. Akhirnya rombongan suster dan dokter keluar. Sang bapak sendirian di kamar operasi, dia masih lihat-lihat ya lampu, masih lihat-lihat meja operasi gitu. Kemudian dokternya dan suster masuk, bapak. Akhirnya dibawakan sebuah kertas, saudara. Kertasnya apa? Tagihan operasi, saudara. Begitu dikasih lihat, ini loh bapak nanti setelah operasi bapak bayar sejumlah seperti ini. Langsung bapaknya pingsan, gak bangun-bangun lagi, saudara. Karena apa? Begitu banyak tagihannya, saudara. Begitupun juga Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bawa daftar dosa kita bisa syok dan kita bisa mati. Karena apa? Melihat sebuah daftar dosa kita yang tidak kita bisa lunasi dengan kekuatan sendiri. Tetapi Jumat Agung ini adalah berita di mana Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita di atas kayu salib. Yang 7 katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, luar biasa. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang mampu memenuhi seluruh hukum dan standar daripada Allah, saudara. Dia tidak pernah berbuat dosa dan kita percaya dia telah menebus segala hutang dosa kita dan kita dibebaskan. Amin, saudara. Kata menebus itu artinya apa? Membeli dari pasar budak, saudara. Dan kalau zaman dulu banyak orang jadi budak dan budak itu dipamerkan seperti sapi atau kambing pada waktu saudara hari raya kurban di pinggir jalan. Dan kalau sudah dibeli oleh tuannya, diperlakukan apapun tidak boleh melawan. Itu adalah budak, saudara. Ada sebuah cerita bangsawan dari Inggris, William Wilberforce, ya, adalah seorang yang kaya yang menentang perbudakan, saudara.
Suatu kali ia menghampiri satu pedagang yang memiliki banyak koleksi budak untuk dipilih. Dia sedang cari budak. Lalu William berbicara kepada pedagang itu, saya ingin kamu menunjukkan kepada saya budak yang paling jelek yang kamu punya. Pedagang itu kaget. Biasanya orang kan kepengen yang cantik, yang kamu punya, yang ganteng yang kamu punya, yang badannya bagus. Tetapi yang jelek yang kamu punya. Dan akhirnya oleh pedagang tersebut dilihatkan budak yang paling garang, saudara. Dan sang pedagang mencoba lagi mengarahkan budak yang baik. Tetapi William justru berkata apa? Berapa harga budak ini? Saya mau beli yang ini aja. Lalu terjadilah transaksi dan budak itu pun dibawa pulang oleh William, saudara, ke rumahnya. Tanpa bosan, budak ini namanya aja budak garang. Ya sepanjang perjalanan itu mengumpat, ya William, saudara. Kemudian beberapa saat kemudian mereka tibalah di rumah William. Dan pada waktu budak itu memasuki rumah dari William, pintu rumah, mulailah budak itu mengeluarkan kata-kata kotor. Dia bicara, awas akan saya porak-porandakan rumahmu. Awas saya akan hancurkan perabotanmu. Dan mengancam dengan meludah di muka William. Dan melihat kelakuan budak itu, bukan kemarahan yang William tunjukkan untuk membalasnya. Namun ia dengan sabar berkata apa? Tenang ya, duduklah kamu di kursi ini sebentar, saudara. Dan setelah itu William masuk ke kamarnya dan menulis sebuah surat. Dan sepertinya surat itu adalah surat yang penting karena dibubui tanda tangan si William, saudara. Dan surat itu dibawa keluar. Kemudian diberikannya surat tersebut kepada budak yang baru dibeli oleh William tersebut. Dan William berkata kepada budaknya, ini adalah surat pembebasanmu. Sekarang kamu adalah orang merdeka. Mendengar itu, budak itu gembira. Berlarilah ia meninggalkan rumah itu. Dan menuju pusat keramaian London, saudara. Tapi dia bingung setelah ini mau kemana. Karena apa? Dia terlalu lama menjadi budak. Sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Akhirnya budak itu mengingat kembali sang bos William. Ya kemudian budak itu kemudian kembali lagi ya ke rumah William dan berkatalah budak itu kepada William. Dikatakan apa? Tuan, sekarang aku sudah bebas. Tetapi aku tahu betapa engkau mengasihi aku. Aku telah Tuhan beli dengan harga yang telah Tuhan bayar lunas. Sekarang izinkanlah saya menjadi hamba Tuhan. Dan bolehlah kiranya hamba melayani Tuhan di rumah Tuhan seumur hidup hamba. Karena engkau telah membeli aku dengan lunas. Amin, saudara. Bukankah begitu yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Karena kita adalah budak dosa. Tetapi Tuhan membeli kita dengan darahnya. Karena segala dosa hutang kita telah dibayar lunas dengan darah Yesus. Yang tujuh katakan amin. Alkitab berkata apa? Yesus telah membayar hutang dosa kita dengan darahnya, bukan dengan emas dan perak. Ada lagunya, saudara. Bukan dengan barang fana. Kau mendosaku dengan cara yang mahal. Tiada noda yang telah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Tuhan menebus kita dengan darahnya, bukan dengan emas dan perak. Kalau dipikir-pikir Tuhan mau beli emas, mau tebus kita dengan emas gampang. Karena Wahyu mengatakan jalan dari surga saja terbuat dari emas. Saudara mau dibeli Tuhan dengan emas, tinggal ambil berapa karung dari surga, saudara. Tetapi
Harga yang harus dibayar harus dengan nyawa dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dan kita harus percaya melalui sebuah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang harusnya kita binasa, kita beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Siapa mungkin di antara kita yang datang pada hari ini dan saudara merasa bahwa saudara bukan orang yang baik, kepada saudaralah pengorbanan Kristus dialamatkan. Yang setuju katakan amin. Gereja bukan museum untuk orang suci. Gereja adalah bengkel bagi orang-orang berdosa. Agama lain berkata, dicari orang suci. Orang suci ayo beragama. Hanya Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk mencari orang sehat. Aku datang untuk mencari orang sakit. Hanya Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tetapi aku datang untuk cari orang berdosa. Amin saudara. Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang berdosa. Hari ini di atas kayu salib. Hutang dosa kita sudah dilunasi. Sudah diampuni. Dia berkata, it finish. Sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan bagi kamu. Amin saudara. Semua agama mungkin berkata, do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Yesus berkata apa? Aku sudah menyelesaikan bagi kamu. Haleluya. Kita tidak punya hutang dosa lagi. Kita adalah orang yang benarkan oleh darah anak domba. Tidak ada tuduhan lagi. Tidak ada dakwaan lagi. Karena semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Ini adalah kemuliaan salib. Di salib Yesus menghapus segala hutang dosa kita. Saudara dan saya yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah di salib Allah membuktikan kasih yang terbesar. Roma 5 ayat 8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan apa bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita? Bukan ketika dia memberi rumah yang baru bagi kita. Bukan ketika dia memberi kekayaan yang melimpah kepada kita. Bukan ketika dia memberikan kesehatan yang prima kepada kita. Bukti kasih Allah yang terbesar adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib demi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Dan ketika kita bertanya, Tuhan Yesus, sebesar apa cinta kasih-Mu kepada saya? Tuhan menjawab, dia merentangkan tangannya, menyerahkan nyawanya, dan berkata, sebesar ini cintaku kepadamu. Artinya apa? Dia rela mati untuk kita. Kenapa mati pengorbanan terbesar, saudara? Hei para gadis, pada saat engkau dilamar seorang pria, engkau berkata kepada pria, buktikan bahwa engkau mengasihi aku. Buktikan bahwa engkau mencintai aku. Pria tersebut bingung. Waduh, ngerayunya pakai apa? Bunga, cari bunga gak ada. Adanya dompet, sebesar dompet. Ya. Dompet, apakah plus isinya? Dompetnya aja atau isinya? Silakan, boleh dompet plus isinya. Begitu dompet itu diberikan kepada engkau, pria tersebut masih punya yang lain. Masih punya mobil, mungkin masih punya motor, mungkin masih punya rumah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya. Tidak ada apa-apa lagi yang dipunyainya. Dia berikan nyawanya semua untuk kita. Amin, saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pegang baik-baik ayat ini saudara. Karena banyak yang berusaha untuk merubah ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan uang yang banyak. Saudara. Sehingga dikaruniakan kesehatan yang prima. Sehingga dikaruniakan mobil yang bagus. Saudara, kalau menjadikan materi adalah sebuah ukuran, saudara akan kecewa saudara. Amin saudara. Uang bisa habis. Iya Pak, uang bisa habis. Kesehatan. Kesehatan juga bisa habis. Toh juga akhirnya kita akan mati juga. Amin saudara. Apa yang kita punya dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi kalau dia mati supaya kita bersama-sama dia dalam kekekalan di surga. Amin saudara. Itulah kasih Allah yang terbesar. Dia bukan hanya berikan uang. Dia bukan hanya berikan kesehatan. Dia berikan segala-galanya. Kenapa dia harus mati? Supaya kita bisa dibawanya kepada kerajaan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau seandainya Yesus egois, begitu dia disalib. Karena apa? 100% dia manusia. 100% dia juga Allah. Pada waktu dia ketakutan, dia bisa berkata, malaikat,
bunuh prajurit Romawi. Wis, pasti mati semua. Malaikat, bebaskan aku dari salib. Dia cukup berfirman saja, kita habis saudara. Tetapi karena demi kasihnya kepada saudara dan saya, Yesus tidak mau tinggalkan salib. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama di kerajaan surga. Asal saudara dan saya percaya, itu adalah bukti kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini, di antara kita kadang-kadang sering berkata, kok Tuhan tidak sayang dengan saya? Ingatlah salib Kristus. Dia sudah memberikan segala-galanya. Tidak ada lagi yang bisa Tuhan lakukan untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Kalau pacarmu berikan dompet, berikan uang, dia masih punya rumah. Dia berikan rumah, dia masih punya mobil. Berikan apapun, dia masih punya. Saudara, Tuhan Yesus tidak ada lagi. Dia berikan nyawanya. Maka itu mari kita membalas kasih Allah. Amin, saudara. Siapa yang rindu untuk membalas kasih Allah dalam kehidupannya? Yang rindu membalas kasih Allah dalam kehidupan saudara? Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Yang pertama adalah kenapa Yesus disalib? Yesus menghapus hutang dosa kita. Yang kedua, kenapa disalib? Allah membuktikan kasih yang terbesar. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus membuka jalan kepada Bapa. Amin. Dalam Markus 15 ayat 37 sampai 38, lalu berseluruh Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pada waktu Yesus disalib, bait suci itu masih ada, saudara, belum dihancurkan, saudara. Sekarang tempat bekas bait suci itu berdiri masjid yang bernama Dome of the Rock, saudara. Ya, nanti tanggal 17 April ya kami akan berangkat ke tanah perjanjian, saudara. Ya, di sebelah dari Dome of the Rock itu ada Masjid Al-Aqsa, saudara. Ya, yang kubah kuning adalah Masjid Dome of the Rock, saudara. Yang sebelah Al-Aqsa, di mana yang Al-Aqsa ini adalah saudara sepupu kita yang mereka percaya bahwa yang dikorbankan bukan Ishak, tetapi yang dikorbankan adalah Ismail. Tetapi Alkitab mencatat Ishaklah yang menjadi anak perjanjian. Amin, saudara. Dan bait Allah itu terdiri dari atas pelataran yang pertama, kemudian masuk lebih lagi ruang Maha Kudus. Ya, kemudian yang lebih dalam lagi adalah ruang Maha Kudus. Dan di ruangan Maha Kudus ini ada yang namanya tabut perjanjian, saudara. Dan tabut di ruang Maha Kudus ini hanya boleh imam besar saja yang masuk. Karena kalau orang biasa masuk pasti mati. Pasti mati, saudara. Dan ini pun imam besar hanya boleh masuk 1 tahun sekali. Yang pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, saudara. Dan di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada tabir, ada korden yang sangat besar dan terbuat dari benang warna-warni. Dan tabir ini tingginya berapa? 18 meter. Tinggi sekali, saudara. Ini cuma 3 meter. 18 meter. Dan lebarnya 9 meter. Dan bahkan ada yang berkata untuk mengangkat korden atau tabir yang ada di bait suci ini dibutuhkan 300 imam untuk mengangkutnya, saudara. Karena tebalnya kira-kira setelapak tangan. Karena dirajut dengan benang yang begitu banyak. Apalagi belum ada pabrik tekstil, saudara. Menjahitnya dengan pakai tangan, saudara. Namun pada saat Yesus mati, tabir bait Allah, korden bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Dan kalau dari atas ke bawah, bukan perbuatan manusia. Tetapi adalah perbuatan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin juga ada kepercayaan lain yang bicara apa? Yang mati itu bukan Yesus. Saudara mungkin pernah mendengar dari teman-teman kampus saudara yang kepercayaan lain. Oh, yang mati bukan Yesus. Yang mati adalah Yesus yang disamarkan, yaitu Yudas yang disamarkan. Apa itu benar, saudara? Itu adalah Yesus. Itu yang ngomong Yudas itu adalah Injil Barnabas, saudara. Yang bilang bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Dan Injil Barnabas ternyata ditulis bukan Barnabas sendiri. Tapi di Alkitab kita tidak ada Barnabas. Ya, di Alkitab dari kepercayaan lain, itu ditulis bukan oleh Barnabas, tapi ditulis oleh pastor Katolik yang beralih ke Muslim. Dan ditulis pada abad 16 atau 17, bukan pada abad awal. Dan dia hanya mencatut nama Barnabas. Dan dia bilang bahwa itu yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Seandainya itu Yudas Iskariot, tidak mungkin dari mulut si pengkhianat ini muncul perkataan agung, muncul kalimat agung. Berkata, Bapa, ampunilah apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tidak mungkin muncul kata-kata pengampunan. Kata-kata ini muncul dari Yesus Kristus. Dan kalau seandainya itu yang mati Yudas, tidak mungkin tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara, karena tidak mungkin tanda-tanda alam terjadi kalau yang mati Yudas. Karena Yudas adalah manusia biasa. Tapi begitu Yesus mati, tanda-tanda alam terjadi, gempa bumi. Ada kegelapan selama 3 jam. Gerhana matahari dan bulan tidak pernah lebih dari beberapa menit, saudara. Saudara yang sering menunggu di televisi pada waktu gerhana bulan, gerhana matahari, pasti cuma beberapa menit. Tetapi Alkitab mencatat terjadi kegelapan selama 3 jam, saudara. Dan itu tidak akan pernah terjadi kembali. Karena itu hanya terjadi pada saat Yesus mati. Amin, saudara. Kalau bukan dia, tidak mungkin hal-hal yang bersifat tidak masuk akal terjadi, saudara. Itu membuktikan bahwa Yesuslah yang benar-benar mati di atas kayu salib. Dan ketika tabir itu terbelah, Yesus sedang membuka jalan kepada Bapa. Amin, saudara. Kenapa? Karena kalau kita belajar di Perjanjian Lama, orang pada waktu mau datang untuk sembahyang tidak bisa langsung, harus diwakilkan. Gak bisa doa sendiri-sendiri. Mereka harus datang dulu bawa domba, bawa sapi ke bait suci. Menyerahkan kepada imam. Orang tersebut hanya menunggu di luar, imam yang membawa dan memotong binatang tersebut dan membakarnya. Imam yang masuk ke ruangan suci, saudara. Dan membakar kemenyan di mezbah dupa, saudara. Orangnya tidak boleh masuk, hanya korbannya saja yang boleh masuk. Semua harus diwakili. Karena di Perjanjian Lama dikatakan imam. Karena imam itu artinya apa? Seorang rohaniawan yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia melalui ibadah yang ada. Itu Perjanjian Lama, saudara. Tetapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, ketika tabir itu terbelah jam 3 sore. Kenapa? Kok saya tahu jam 3 sore? Karena pada waktu terbelah, ya, dikatakan apa? Korban petang sedang dilakukan oleh para imam. Termasuk pada waktu imam masuk ke ruang Maha Kudus, saudara. Dan menyalakan kemenyan, tiba-tiba wuss, tabirnya sobek, robek. Kordennya robek. Dan artinya apa? Kalau kita mau ibadah, tidak perlu diwakili oleh imam lagi. Amin, saudara. Saudara bisa langsung kepada Bapa. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan seorang pun akan sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Amin. Artinya apa? Yesus sudah membuka jalan ke surga melalui darahnya di atas kayu salib. Ada sebuah kepercayaan agama yang lain. Kalau penjaga akhirat tuh sukanya merahnya semangka, saudara. Padahal pintu surga itu terbuka bukan karena merahnya semangka, saudara. Jadi kepercayaan lain, semangka dipecah, des, warnanya merah. Waduh, saya pikir di surga aja kok ada suap-suapan ya. Apalagi sekarang lagi gencar operasi KPK sehingga anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap KPK berapa? 20. Calon wali kotanya 2 orang ditangkap. Sehingga akhirnya Kota Malang saat ini sedang bingung. Tidak bisa mengesahkan anggaran, tidak bisa mengesahkan APBD, saudara. Karena apa? Anggota DPR-nya ditangkepin KPK semua. Berarti kalau surga suka disuap semangka, ya berarti ayo rame-rame bawa semangka ke surga, saudara. Dan saya percaya pintu surga terbuka bukan karena darahnya, bukan oleh karena merahnya semangka. Tetapi merahnya darah Yesus di atas kayu salib, amin. Darah itu menyucikan kita, sehingga apa? Kita bisa masuk ke surga. Orang belum percaya Yesus, pasti rata-rata takut mati. Iya atau iya? Memang kita takut mati. Tapi tidak separah dengan orang yang tidak percaya Yesus. Secara manusiawi kita takut, tetapi kita percaya. Karena apa? Bagi orang Kristen ada sebuah pengharapan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang 7 katakan amin. Karena mati itu hanya pindah tempat. Dari tempat yang fana berubah ke tempat yang bangga. Tutup mata di bumi, melek mata di surga. Kita ketemu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang mau ke surga? Saudara mau ke surga? Yang mau ke surga bisa angkat tangan. Harus alami mati dulu. Tapi mati dalam iman kepada Yesus Kristus. Kalau gak beriman, saudara tidak akan bisa masuk surga. Yesus adalah jalan membawa kita kepada kerajaan surga. Itulah sebabnya apa? Tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Bukan karena amal baik kita. Tetapi oleh karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Dan selain itu, pada waktu tirai surga terbelah, bukan hanya berbicara mengenai kita
membuka jalan pada Bapa, tetapi jalan masuk dalam hadirat Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pada saat tabir terbelah, kita boleh masuk ke dalam hadirat Bapa secara langsung. Kita boleh bertemu dengan Bapa. Amin, saudara. Makanya kalau beribadah, hai jemaat Sisbel, saudara pada waktu worship leader berkata mari kita sembah Tuhan. Jangan saudara seperti orang bingung. Ya, mungkin saudara dari latar belakang, dari gereja yang lama atau bagaimana. Sehingga pada waktu saudara mengangkat tangan, saudara masih malu-malu. Ingat loh, pada waktu di surga, yang saudara lakukan hanya doa, pujian, dan penyembahan. Pelayanan khotbah akan berhenti. Pelayanan misi akan berhenti, diakoni akan berhenti. Yang hanya doa, pujian, dan penyembahan. Karena apa? Dari mulai sekarang kita bisa tahu. Saudara, orang yang bakalnya masuk ke surga udah kelihatan dari sekarang. Kalau selama di dalam dunia aja, ibadah 2 jam saja masih nawar-nawar. Masih lihat-lihat jam. Masih bingung-bingung, ini kapan pulangnya. Kuatirnya saudara. Ya saudara tidak membiasakan beribadah kepada Tuhan. Kuatirnya saudara di surga nanti tidak kerasan. Malaikat, saya kok gak kerasan di surga. Kenapa? Karena nyanyi, nyembah, puji, nyanyi, sembah, puji. Tolong dong kirim aku ke tempat satunya. Lumayan banyak artisnya, banyak bintang filmnya, saudara. Hai jemaat Swisbel, saya sering dicurhatin pembicara. Jemaat Swisbel itu kalau diajak nyembah kok sulit ya. Saudara, siapa yang mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yang mau belajar, yang mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan saudara. Yang mau berusaha menyenangkan hati Tuhan aja, ada yang gak angkat tangan. Saudara kalau gak angkat tangan, tujuannya saudara ke gereja apa? Yang mau menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi boleh angkat tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Senangkan hati Tuhan melalui apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Karena gereja ini adalah DNA doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Jadi kalau saudara tidak membiasakan diri di bumi seperti di surga, saudara tidak akan terbiasa dengan suasana surga. Tetapi firman Tuhan katakan, ya Allah sedang duduk di atas tahta. Dan kita hanya memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Yang mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Hanya yang di depan saja, yang belakang katakan amin. Yang di belakang katakan amin. Waduh tambah berkurang, cuma 5 orang. Yang di belakang katakan amin. Puji Tuhan saudara. Ya, hari ini maukah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, minta Tuhan menyucikan kita. Percayalah bahwa Dia membuka jalan ke surga. Bahkan membawa kita masuk dalam hadiratnya. Maukah saudara memuji dan menyembah Tuhan? Saudara benar-benar mempertahankan gaya hidup sebagai seorang penyembah dalam kehidupan saudara. Karena apa? Tuhan hadir di tiap-tiap ibadah yang ada di GBI Suropati. Yang setuju katakan amin. Gereja ini gak neko-neko kok. Mungkin kalau ada gereja lain yang berusaha untuk membesarkan gereja dengan cara-cara yang sensasional. Ya cara-cara yang seolah-olah supaya membuat orang bertanya-tanya, ya itu silakan, mereka dengan cara mereka sendiri. Tetapi gembala pembina kita, Pendeta Niko Nyotor Harjo, konsisten dengan panggilannya, yaitu apa? Doa, pujian, dan penyembahan. Amin, saudara. Mungkin orang banyak bertanya, kenapa ya GBI Suropati buka gereja cepat. Rahasianya satu, apa? Hadirat Tuhan dan pengurapan. Amin. Kami mengajar jemaat bukan ayo jemaat pakai kostum yang bagus. Ayo jemaat pakai dress code itu sesuatu yang seolah-olah yang menarik saudara. Kami santai-santai aja. Ya kami tidak mau menjadi seperti gereja lain. Karena masing-masing gereja punya visi. Tapi justru ada gereja yang tidak punya visi. Kadang-kadang lagi musim Hyper Grace, ikut Hyper Grace. Lagi musim apa, ikut apa saudara. Gereja yang dengan seperti itu tidak punya visi. Pak Niko pernah berbicara pada saya, gembala-gembala pertahankan DNA kita. Doa, pujian, dan penyembahan. Karena apa yang terus dalam Alkitab, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka akan yang menarik banyak jiwa untuk datang ke tempat itu. Dan itu akan terjadi di GBI Suropati yang tujuh katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.
kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung dan saudara bisa menikmati coffee break yang telah disediakan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama keselamatan bersama